Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, langsung kita baca sebuah SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, saya seorang tunanetra. Jadi kerjaan saya meminta-minta di jalan. Karena hanya itu yang bisa saya kerjakan. Sementara sekarang ini untuk meminta-minta di jalan tidak boleh karena ada kanun. Jadi sehingga kami tidak bisa meminta-minta. Padahal kami sangat butuh rezeki untuk menghidupi keluarga. Macam mana ini? Sementara anak saya sekolah, untuk bayar listrik, untuk bayar air, tidak ada uang. Tolong dipertimbangkan. Tolong Ustadz disampaikan kepada pemerintah. Terima kasih. Wassalam. Hamba Allah tunanetra di Banda Aceh. Terharu kita. Menurut Abi bagaimana tanggapannya? Jadi sedekah itu kan kita berbanyaklah sedekah Rasulullah kan. Tapi kalau ini kalau ditingkat oleh betul juga tu permintaan kan terbatas. Jadi kalau orang minta di mana-mana tu memang ada lebih sedikit daripada menunggu-nunggu kan. Kan ikhtiar namanya tu, bekerja ikhtiar jalan kan. Jadi kalau dikelola oleh pemerintah duduk di tempat di dinas pun kena mungkin tak cukup kan. Mungkin itu dari jadi kita tidak berpihak ya. Pemerintah juga susah menertibkan jalan raya, jalan kecil, mobil banyak sekali. Kalau ada yang meminta-minta di jalan itu sangat mengganggu mungkin ya. Mengganggu ataupun. Tapi kita harapkan pemerintah mungkin di bidang sosial ya. Juga memperhatikan bagaimana membantu saudara-saudara kita yang tunanetra ini. Jangan sampai tidak ada beras di rumah, jangan sampai anak-anak mereka terbengkalai sekolahnya karena tidak ada biaya. Jangankan orang buta, kita saja yang tidak buta sangat sulit mencari kerja mencari uang ya. Apalagi saudara kita yang tidak bisa melihat apa-apa. Mohon kiranya pemerintah memperhatikan orang tunanetra ini mencari kerja. Ada kerja-kerja yang bisa dilakukan oleh tunanetra supaya mereka dapat gaji ya, supaya dapat gaji. Antara lain tunanetra ini ahli di bidang ini, pijat. Jadi kita harus hotel-hotel itu harus mempekerjakan mereka sebagai orang yang memijat tamu. Itu kan bagus ya. Juga tunanetra ini ahli juga di bidang ini. Tunanetra musik kadang-kadang. Biar mereka punya bandnya, nanti ditampilkan band mereka tuh kan ada gaji mereka. Pokoknya urusan pemerintah. Jadi jangan sampai kita sangat kaya raya, tapi ada saudara-saudara kita yang tunanetra hidup di bawah kekurangan. Begini harapan kita ya. Karena pemirsa Aceh TV di masa Rasulullah tunanetra juga dihargai. Misalnya Abdullah bin Abi Umi Maktum, dia itu pernah dipercaya oleh Rasulullah sebagai muadzin ya, sebagai muadzin. Jadi muadzin Rasulullah itu ada 3 orang. Salah seorang antaranya adalah Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra. Dan Abdullah bin Umi Maktum juga pernah dipercaya oleh Rasulullah ketika perang Khaybar, diangkat menjadi wali kota sementara. Jadi Rasulullah pergi ke medan perang, jadi pemimpin kota Madinah itu Abdullah bin Umi Maktum orang buta. Artinya ini dihargai, diberi pekerjaan. Jadi kita juga harus perhatian kepada kelompok ini. Ini yang harapan kita. Sudah masuk lagi ya Bi? Masuk lagi pesan ini.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kiban haba. Haba God ya. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, apa hukumnya kalau ada orang Buddha yang tidak salat? Kita suruh salat pun tidak mau. Nah, tapi pandai sekali membaca Al-Quran dan mencari sedekah gitu ya. Kalau hukumnya itu saya tidak tahu hukumnya. Yang jelas ya, salat itu wajib kepada orang Buddha. Orang Buddha, orang pincang, salat 5 waktu itu wajib. Nah, jadi wajib. Kalau ada orang-orang Buddha tidak salat, itu tanggung sendiri dosanya. Dosa itu juga dosa besar. Ya, tinggal salat. Masalah beliau pandai baca Al-Quran itu sebenarnya alhamdulillah. Meminta-minta seperti cerita tadi. Kalau ada kerja yang lain, itu apa kita meminta-minta? Karena kata Rasulullah, meminta-minta itu pekerjaan yang hina ya. Tapi di balik itu juga Allah menyuruh memberi kepada yang meminta-minta. Wasailina wa fir riqab. Jadi kepada orang-orang yang meminta-minta pun harus dibantu ya. Jadi harus dibantu kepada orang yang minta-minta. Kalau sudah lebih, jadi meminta-minta sehingga telah terkumpulkan uang cukup banyak, lebih kayak orang Buddha daripada orang biasa. Tapi orang Buddha itu tidak meminta-minta, di banknya sudah ratusan juta, itu orang Buddha tersebut termasuk orang-orang yang hina di dunia dan di akhirat. Di hari akhirat nanti orang yang sudah berlebih tapi masih meminta-minta, membuat dirinya miskin padahal dia kaya, nanti dibangkitkan di hari akhirat. Orang-orang meminta-minta itu tidak ada daging di mukanya. Itu dihinakan oleh Allah, orang yang lebih tapi masih meminta-minta. Jadi Ustaz ada ini pertanyaan juga kan. Jadi kadang banyak juga kita lihat tuh minta intelektual. Itu apa termasuk orang minta-minta juga tuh. Jadi pakai buat macam-macam lah kan. Ya. Pergi kantor sana itu apa termasuk meminta-minta adapun bagaimana tuh Ustaz? Iya, kalau misalnya ada katakanlah seorang ulama, seorang pimpinan daya, kalau beliau meminta-minta untuk membangun daya, membeli kitab, membangun masjid, membangun lokal daya, untuk kepentingan dayahnya, itu halal hukumnya. Tapi kalau seorang pimpinan daya meminta-minta untuk membeli mobil yang lebih mahal, untuk membeli sawah ladangnya, tapi digunakan untuk pribadi, ya, Itu. untuk diwariskan kepada anaknya, pekerjaan seperti itu haram hukumnya. Meminta-minta boleh, tapi bukan untuk pribadi. Untuk daya, bangun lokal daya, bangun masjid, beli kitab, itu halal, boleh meminta-minta. Demikian pemirsa TV yang dimuliakan Allah, silakan kalau mau telepon, silakan menelpon, silakan bertanya, SMS juga. Hari ini adalah hari kita saling belajar, Ustaz menjawab, insyaallah kita akan menjawab pertanyaan dari pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada lagi sebuah SMS, Ustaz Amir yang terhormat. Saya ingin bertanya kepada Ustaz, bagaimana akhlak Rasulullah terhadap orang-orang miskin, termasuk orang yang meminta-minta. Apakah Rasulullah memberikan kepada mereka itu, melayani mereka itu, atau seperti yang digambarkan sikap Rasulullah di dalam Al-Quran di surat Abasa wa Tawalla, yang sehingga Rasulullah ditegur oleh Allah SWT karena tidak melayani orang miskin. Wassalam Abu Daud. Abu Daud di mana Aceh? Di mana Aceh? Begini Abu Daud ya, di depan Aceh Rasulullah sangat memperhatikan kaum du'afa, fakir miskin, dan beliau sendiri sebelum jadi rasul juga termasuk seorang yang miskin ya.
eh, ini sangat sangat populer. Rasulullah itu miskin karena tidak punya harta. Rasulullah baru ada harta setelah Rasulullah berumah tangga. Tetapi Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada orang kaya, kepada siapa saja ya, untuk membantu fakir miskin. Karena perintah Allah SWT. Justru orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak memberi makan fakir miskin, itu termasuk pendusta agama. Jadi dalam Islam, fakir miskin dan anak yatim adalah tanggung jawab orang-orang kaya, agniya. Sedangkan kasus Rasulullah ditegur oleh Allah SWT dalam surat Abasa wa Tawalla, itu adalah pelajaran bagi kita. Jadi bukan sesuatu yang salah. Rasulullah berniat melayani orang-orang kaya, diharapkan pada orang-orang kaya itu masuk Islam. Waktu itu Abdullah bin Maktum yang tunanetra kurang dilayani oleh Rasulullah, sehingga beliau sedih karena kurang dilayani oleh Rasulullah. Maka Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla, jadi bermuka masam dan berpaling. Jadi ditegur Rasulullah supaya tidak bermuka masam dan berpaling kepada orang-orang miskin. Dan setelah itu Rasulullah tidak lagi pernah bermuka masam dan berpaling kepada orang fakir miskin. Ini adalah pelajaran bagi kita, dicontohi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Rasulullah ini sengaja, karena ada orang yang ingin bertanya-tanya. Ternyata orang-orang kafir itu tidak mau masuk Islam akhirnya. Jadi demikian pemirsa CTV, Rasulullah tetap berakhlak mulia, sangat menghargai fakir miskin, anak yatim. Maka dikatakan dalam Al-Quran oleh Allah SWT, fa'amal yatima fala takar. Maka adapun anak-anak yatim itu maka jangan dihardi ya. Kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Alhamdulillah Bapak Asy, silakan. Tadi saya mendengar bahwa akhlak kita orang Aceh ini sudah cukup baik. Ini kontras dengan kenyataan nih. Oh gitu. Dan menurut ceramah-ceramah yang kita dengar, Iya. tidak baik. Iya. Misalnya banyak yang rusak sekarang ini. Iya. Pemerkosaan di mana-mana, Ya. di mana-mana terlibat narkoba nih, Iya. pembunuhan juga, Pembunuhan di mana-mana. merampok banyak. Alah, pokoknya anak giatkan ustaznya, bukan saya nih ya. Iya. Itu belum lagi banyak yang tak salat ketika maghrib. Yang paling memalukan itu tidak patuh kepada peraturan Iya. lalu lintas. Dibilang jangan merokok juga. Dicuri-curi merokok tuh. Di tempat-tempat tersembunyi ya, itu di rumah sakit itu. Jadi hanya patuh kepada peraturan, memalukan benar kalau ada orang luar Iya. yang disebut negeri bersyariat Islam. Ini mohon tanggapan Pak Ustaz. Nah, Bagaimana jalan keluar ini? ya, Kak. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi mayoritas orang Aceh ini berakhlak mulia. Akhlak. Jadi yang tidak baik itu minoritas ya. Jadi sudah dijelaskan oleh guru kita Bapak Hashim, itu sudah sempurna artinya. Yang saya ceritakan juga baik, mayoritas malah orang baik ya. Yang tidak baik juga sudah disebut oleh Bapak Hashim. Jadi dua-dua ada di Aceh. Baik ada, tidak baik. Jadi kita harus jaga ya, supaya yang baik itu yang mayoritas. Kebanyakan kita baik ya. Dan itu tercermin dalam adat istiadat yang ada, yang berlaku lebih. Adat istiadat Aceh yang asli ya, itu sesuai dengan akhlak yang mulia, memuliakan tamu, resam, jadi majelis, bagus sekali ya. Tapi kadang-kadang itulah di luar itu ada yang tidak baik, itu kita akui.
Tapi yang resmi-resmi itu sangat baik. Misalnya begini, kita meminang anak orang, itu tidak langsung kita katakan nyotruk lun ro rumah ro ni ya lun ja kalen nan ro na kesigam lun pun tung kemelintian nan lun atau hang pawo kahana kan tidak ada, tapi dibuat sebuah lambang, sebuah euforia sebuah misal. Assalamualaikum, kami langkah ke sini. Kami dengar di sini ada bunga mawar, sekuntum bunga mawar. Apakah bunga yang ada di rumah Bapak ini sudah dipagar orang atau belum? Kalau belum, kami ingin memagarnya, gitu kan? Itu namanya misal, perumpamaan. Gadis itu diumpamakan sebagai bunga. Itu hal yang baik itu, hal yang baik. Nanti dijawab ya, misalnya belum, ya bunga di kebun kami belum ada yang memagarnya. Kalau memang cocok mau dipagar, alhamdulillah, gitu kan. Jadi itu akhlak-akhlak yang baik, masuk lewat adat, lewat adat masuk ya. Cara ngomong dua belah pihak itu bagus. Sedangkan misalnya semapa itu asalnya juga bagus, ya, semapa dalam syair. Tapi bukan semapa itu membuat orang sebelah itu menderita, tidak disuruh masuk-masuk, semapa itu panjang, keluar keringat tamu-tamu yang datang. Kalau belum bisa dibalas pantun-pantun di pihak keluarga, berjam-jam berdiri di luar tamu itu sudah menyimpang dari adat Aceh. Tidak begitu. Dalam adat Aceh itu paling-paling 5 pantun. Jangan banyak kali. Jangan banyak sekali. Jadi alhamdulillah ya, mayoritas umat Islam di Aceh ini masih baik. Ya. Kalau ada sedikit yang tidak baik, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hashim tadi, benar juga. Ada yang terlibat narkoba, LGBT dan sebagainya, masih ada. Tapi saya pikir mudah-mudahan kebenaran itu akan menelan kemaksiatan. Yang menang adalah yang benar. Yang benar. Itu yang kita harapkan. Jadi Ustaz begini kan, baru ini pernah ditanya sama saya, di luar orang kita bukan orang Islam ya. Kamu kan orang Islam, kan ada setiap ada waktu zuhur itu kan ada waktu salat kemudian orang azan kan. Kalian kenapa tak pergi semua banyak-banyak di jalan-jalan ditanya kan. Kami kalau suara luncing tu semua pergi. Jawab. Kalian kan seminggu sekali. Bagaimana jawabannya apa? Ada positif begitu saya jawab begitu. Ini masalah perbandingan agama. Perbandingan agama di Eropa sekarang gereja-gereja itu kosong dan dijual, dibeli oleh orang Islam. Dibuat untuk masjid. Itu menunjukkan di Eropa itu umat Kristiani juga telah meninggalkan agamanya, sehingga tidak pergi ke minggu, ke gereja di hari Minggu. Di Aceh juga banyak orang-orang non-Islam itu tidak pergi ke gereja di hari Minggu. Begitu juga orang-orang Islam. Ada orang Islam tidak mengenal di mana masjidnya di hari Jumat. Itu menurut saya juga sebuah fenomena. Tapi fenomena ini fenomena yang kecil, fenomena yang minor. Yang mayoritas orang Aceh pergi ke Jumat, pergi ke Jumat hari Jumat, dan setiap waktu salat juga orang-orang beriman itu memenuhi panggilan azan. Sama gitu. Jadi sama sebenarnya. Suara orang taat. Ya. Baik pemirsa Aceh TV, kalau ada yang ingin telepon silakan, atau ingin SMS ya. Saya lihat di WA dulu ya. Oh pemirsa Aceh TV yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, kita kembali setelah jeda iklan berikut.
ya.